Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sobat guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Putri Priyatin, calon guru penggerak Angkatan 11 berasal dari Jakarta Selatan. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Latifah Budiarsi, yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Latifah, apa kabar Ibu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Putri. Bu Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Latifah. Oke, jadi pada kegiatan kali ini Bu, kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan praobservasi. Di mana kegiatan ini bertujuan agar nanti ketika Bu Latifah sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, itu benar-benar sudah menjadi lebih siap dan tentunya bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti ya, begitu ya Bu. Jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Latifah, begitu ya Bu. Oke, baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti, apa yang akan Ibu capai di dalam kelas? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai gitu ya, siswa itu diminta untuk mampu menganalisis layanan pelanggan Bu Putri. Jadi temanya itu kan kita ada di pelajaran manajemen perkantoran. Jadi dasar-dasar manajemen perkantoran itu ada elemennya terkait teknik pelayanan prima. Nah, di dalam situ salah satu materinya adalah tentang layanan pelanggan. Jadi siswa diminta untuk menganalisis layanan pelanggan. Berarti ini siswa mampu menganalisis layanan pelanggan ya Bu. Oke, jadi itu tadi materinya. Kemudian Ibu, kira-kira nanti area pengembangannya seperti apa yang akan Ibu kembangkan nih dari murid-murid Ibu di kelas? Oke, untuk area pengembangannya yang lebih saya tekankan ya Bu Putri, itu lebih ke keterampilan siswa. Jadi ya selain pengetahuan juga diasah gitu ya Bu Putri, tapi di sini kami melihat juga keterampilan bagaimana siswa tersebut bisa menganalisis perilaku pelanggan. Seperti itu area yang ditekankannya. Jadi ketika ada perilaku pelanggan A, bagaimana cara mereka menanggapinya. Nah, itu seperti itu area pengembangannya Bu Putri. Jadi nanti murid Bu Latifah langsung praktek menganalisis ya Bu ya? Iya, jadi diberi tayangan sebentar gitu tentang perilaku pelanggan. Terus mereka sudah tahu nih jenis perilaku pelanggan ada apa saja. Nah, nanti dibuat kelompok seperti itu. Nah, nanti mereka kembangkan itu misalkan perilaku pelanggan A, bagaimana cara menganalisisnya nanti seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau tadi Bu Latifah sudah menyebutkan bahwa materinya adalah menganalisis layanan pelanggan ya Bu ya. Ya, betul. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa Ibu? Ya, baik, untuk model pembelajarannya ini karena mereka kelas 10 ya Bu Putri. Jadi itu kita lebih kepada problem based learning dulu Bu Putri. Jadi bagaimana mereka untuk menganalisis masalah-masalah tersebut seperti itu. Oke, baik, ini PBL berarti ya? Iya, betul. Tentu nanti ada sintak-sintaknya, yaitu langkah-langkahnya itu sendiri. Kemudian Ibu, strategi apa yang Ibu gunakan ketika pembelajaran nanti? Ya, baik, untuk strateginya di sini saya ada dua Bu Putri. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosio-emosional. Seperti itu. Jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu saya lebih kepada proses dan konten seperti itu, dan untuk pembelajaran sosio emosionalnya saya lebih kepada bagaimana mereka berketerampilan berelasi seperti itu kompetensi. Oke, kalau tadi Ibu sebutkan diferensiasi proses dan konten, ya, boleh Ibu deskripsikan letaknya di mana Ibu? Iya,
untuk pembelajaran berdiferensiasi konten ya. Jadi itu lebih kepada materi-materi yang diberikan ke siswa, Bu. Jadi konten itu ya bisa materinya berbentuk visual gitu kan, dengan tayangan video, itu kan visual dan audio. Bisa dengan sama pasti ada tulisan-tulisan PowerPoint-nya yang menjelaskan atau yang menyebutkan butir-butir perilaku pelanggannya apa saja sih. Nah, seperti itu sih Bu Putri. Jadi tadi ya kalau konten lebih ke persiapan materinya ya Bu ya. Betul. Tapi kalau proses tadi juga sudah Ibu sempat jelaskan bahwa berbentuk kelompok ya. Betul. Jadi kan pembelajaran itu kan nggak selalu anak individu belajar sendiri gitu kan ya. Mereka tugas-tugas individu, tapi di sini saya juga menekankan bagaimana prosesnya itu terjadi individu dan kelompok juga. Karena kan dengan kelompok mereka juga bersosialisasi gitu kan. Tadi keterampilan berelasinya di kelompok kan didapatkan. Nah, terkait dengan keterampilan berelasi Bu, boleh Ibu lebih deskripsikan lagi letaknya di mana tuh? Ya, baik, untuk keterampilan berelasi yang ada di salah satu kompetensi sosio-emosional Ibu Putri, itu pasti anak diminta untuk berkomunikasi dengan efektif gitu. Ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia memecahkan suatu masalah, diminta juga di kompetensi tersebut bagaimana kelompok tersebut memecahkan suatu masalah, terus bagaimana mereka bekerja sama. Itu sih Bu lebih ditekankan. Jadi kan kelihatan ya ketika mereka sudah membuat video misalkan terkait dengan perilaku pelanggan tersebut, oh berarti kelompok mereka sudah bisa nih memecahkan masalah tersebut. Ketika ketemu dengan perilaku A, oh mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Berarti sesuai dengan PBL-nya Ibu tadi ya. Betul. Oke Ibu, keren banget nih rencananya. Kemudian Bu Latifah, untuk penilaian nanti bagaimana Bu di dalam kelas? Untuk penilaian sih saya lebih ke tertulis ya Bu Putri. Jadi ketika penilaian formatif saat itu gitu ya sudah saya tampilkan beberapa soal di PowerPoint gitu ya. Lalu saya tanyakan ke siswa dan siswa menulis secara tertulis di bukunya seperti itu. Dan soal itu ya terkait itu kita mereview kembali, menganalisis tentang perilaku pelanggan dan layanan pelanggan. Jadi bentuknya tes tulis ya Bu. Betul. Dan tentunya kalau untuk sikap sepertinya observasi ya, karena Ibu kan tadi mengamati lewat PSE-nya juga. Iya betul. Oke, Ibu tadi sudah sebutkan bahwa ini akan dilaksanakan di kelas 10 ya Bu ya? Iya, kelas 10 manajemen perkantoran. 10 MP. Untuk waktunya kapan Ibu? Untuk waktunya itu saya ada di hari Senin Bu Putri, ada di jam ke-5 dan 6 kelas 10 MP itu. Baik, nanti berarti rencananya observasi ini di hari Senin jam ke-5 dan 6 kelas 10 MP ya Bu ya? Betul. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Bu Latifah. Jadi saya hanya ingin tahu nanti arah kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, karena memang yang saya pantau dan saya amati yang tadi sudah dideskripsikan oleh Bu Latifah gitu. Jadi Ibu juga sudah rencanakan terkait dari tujuan pembelajarannya, strateginya, modelnya sampai ke penilaian. Saya harap semuanya bisa teramati, bisa tercatat dengan baik, dan pembelajaran bisa diselenggarakan dengan optimal ya, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh murid Ibu. Jadi insya Allah hari Senin ya Bu, kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi, kemudian nanti kita agendakan untuk pasca observasinya. Ya, terima kasih Bu Latifah. Jadi demikian. Jadi demikian kawan-kawan, tadi kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Latifah Budiarsih. Cukup sekian kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa untuk kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat kawan guru penggerak semuanya. Jadi sesi ini saya bersama rekan saya Ibu Latifah Budiarsih akan melaksanakan kegiatan observasi sebagai bagian dari coaching untuk supervisi akademik. Siap ya Bu Latifah? Siap Bu Putri. Semoga nanti berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Mungkin langsung saja kita mulai Bu Latifah.
Sekian video pembukaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau semuanya sehat ya. Oke, nggak ada yang sedang pusing-pusing kan? Nggak ada, sudah makan semuanya? Sudah bahagia hari ini? Aduh, bahagia banget kayaknya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita selama 2 jam pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terus kalian juga diberikan kemudahan dalam menyerap segala informasi ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, boleh suaranya yang lantang ya nak, biar Ibu mendengar semangat kalian, oke? Oke, Aisyah. Oke, Aisyah. Oke, Alif. Bagus. Alia. Oke, Amelia. Oke, Andina. Yang semangat dong. Andini. Andira. Oke, Anissa. Oke, udah sehat? Alhamdulillah. Nggak berasa lagi kan keluhannya? Enggak, oke. Aurel. Oke. Ayu. Oke. Bella. Desi. Eka. Eka mana Eka? Oke. Gisel. Indah. Oke. Kaila. Oke. Keisa. Ya, Maisita. Oke, Mojok Maisita. Muhammad Safwan. Oke, Nabila. Wih, semangat banget. Wakil ketua kelas kita memang semangat sekali. Nabila Tiara. Nadia Nur Fajrina. Oke. Putri Ayu. Revalia. Oke, di belakang. Reisha. Ya. Sabrina. Shh, tenang ya. Oke, Salmiza. Seril. Oke. Siti Dinar. Oh, di depan. Safa. Oke. Safira. Oke. Tania. Yes. Bahagia sekali Tania hari ini. Vika. Oke. Zeta. Oke. Sip, berarti hadir semua ya nak? Alhamdulillah. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit terkait dengan apa nak? Oke, jenis perilaku pelanggan. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Ada berapa kelompok? 11. Oke, coba Ibu tes dulu. Kelompok 1. Oke, 2. Oke, 3. 4. Oke, 5. 6. 7. 8. 9. 9 mana? 2. Terus? Ayo dong, mendekat dong ke kelompoknya. Masa terpisah jauh, gimana sih? Ayo, yang laki-laki ke depan sini, mendekat. Ayo, kekompakannya harus terlihat dong. Kelompok berapa tadi? 9, 10. Oke, 11. Pelan-pelan. Oke, lengkap. Situ. Alif di mana? Oh, Alif di situ. Safwan yang di sana ya. Oke, Safwan.
Alif ngikut aja lagi. Oke, ya nak, lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Jadi di tujuan hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis jenis perilaku pelanggan dengan tepat. Jadi nanti kalian kan sudah mengerjakan tugas nih yang berkelompok ya kan? Membuat video jenis-jenis perilaku pelanggan dan cara melayaninya seperti apa, benar? Nah, nanti di akhir kita akan mengetes nih kemampuan kalian. Kira-kira kalau ada tipe yang seperti ini namanya tipe pelanggan yang seperti apa dan harus bagaimana memperlakukannya, oke? Oke. Nah, ada kata-kata hari ini, dilihat. Oke. Layanan pelanggan bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, ya, tetapi tentang memahami kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang tepat. Jadi, apa-apa? Oh, gitu ya. Oke, jadi ketika kita melayani pelanggan bukan hanya kemampuan kita untuk menjawab pertanyaannya mereka saja, Nina. Oh ya, ada barang ini enggak, ada barang ini enggak, bukan hanya yang seperti itu, tapi bagaimana kita bisa memahami kebutuhan mereka dan kita memberikan solusi yang tepat sesuai dengan jenis perilakunya, benar nggak? Oke, masih ingat perilakunya apa saja? Ayo, ada 11 perilaku, benar nggak? Oke. Kalau itu kan 11 perilaku yang kita lihat dan kita pedoman ada di buku, benar ya? Oke, sekarang Ibu mau kita sama-sama melihat dan menyaksikan video berikut ini ya. Simak baik-baik, oke? Loh, nggak muncul. Sebentar. Itu unik. Sebentar, ada kesalahan teknis. Wah, mati speakernya. Kedengeran lah ya nak? Kedengeran ya insya Allah. Harap tenang. Nih Ibu full kan. Customer itu unik, beda customer beda maunya. Jadi Anda nggak bisa memperlakukan semua customer itu sama, tapi berilah solusi yang tepat untuk customer yang tepat. Halo, welcome back to my channel dengan saya Ineli. Buat Anda yang baru pertama kali ketemu, salam kenal ya. Channel ini khusus didedikasikan untuk membantu Anda di bisnis online, sosial media, dan mengembangkan potensi diri terbaik yang ada di dalam diri kamu. Jadi, biar nggak ketinggalan tips dan trik yang pasti sangat berguna buat bisnis online dan pengembangan diri kamu, klik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, dalam video kali ini saya akan share sama Anda tipe-tipe customer yang akan sering mampir ke bisnis online kamu dan solusi apa yang cocok untuk mereka supaya Anda tidak dibuat ribet sama mereka. Cukup hanya dengan memahami tipe Saksikan.
mereka datang mau beli produk itu karena produknya lagi ngetren, dipakai oleh temennya, oleh atasannya, oleh leadernya, oleh orang-orang yang mereka kagumi atau oleh artis-artis tertentu. Nah, terhadap jenis customer seperti ini, Anda tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi Anda ungkit sisi emosional mereka. Bagaimana mereka akan tampil trendy, mereka jadi seperti sang bintang film, mereka akan kelihatan jauh lebih cantik dengan menggunakan produk tersebut. Anda bisa tambahkan review-review dari artis-artis yang pakai. Di antara 4 jenis tipe customer tersebut, mana nih yang paling sering Anda temui? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Pastinya kalau nomor 1 dan nomor 2, ini biasanya mereka akan jarang beli. Yang paling sering beli biasanya ada nomor 3 dan 4. Jadi Anda fokuskanlah pada customer nomor 3 dan 4 ya. Nah, video berikutnya adalah bagaimana Anda menggunakan strategi. Oke, sudah disaksikan videonya ya? Oke, ada berapa jenis customer kalau di video tersebut? 4. Oke, Gisel, yang pertama apa Gisel? Pricing customer itu yang seperti apa? Oke, cakep. Oke, yang kedua, Kaila. Yang kedua, demanding. Kayak gimana tuh? Ayo, tadi gambarnya tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Customernya, mukanya. Ya, yang negatif-negatif. Negatifnya seperti apa, nak? Suka komplain, terus? Banyak ngeluh, betul. Oke, itu tipe kedua. Tipe ketiga, coba Dina. Tipe ketiga apa? Quality customer. Oke, yang seperti apa? Fokusnya pada apanya? Pada kualitas produknya, betul. Terakhir jawab bersama-sama. Apa tipe yang terakhir? Oke, Safwan, yang seperti apa? Ayo, tadi dia bawa-bawa artis-artis gitu, bener nggak? Kayak gimana? Ngikutin tren, FOMO ya istilahnya ya. Nah itu ya. Jadi ini kalau menurut, tadi siapa ini orangnya? Ineli ya. Oke, bagus. Ini mirip-mirip dengan tipe-tipe yang 11 itu ya. Oke, ini dia merincinya hanya 4, tapi kita lebih terperinci lagi menjadi 11 tipe perilaku pelanggan. Kita lihat 11-nya apa saja. Customer itu unik, beda customer beda. Oke. Jenis perilaku pelanggan yang pertama adalah pemalu, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga tegas, keempat banyak bicara, yang kelima banyak permintaan, yang keenam oke, lanjut terus. Oke, itu adalah 11 jenis perilakunya. Seperti apa sih ke-11 jenis perilaku itu kita akan saksikan di video-video yang telah kalian buat. Oke. Siapakah kelompok yang beruntung yang akan kita bahas di minggu ini? Ini kita 11-11-nya tidak kita bahas di minggu ini ya, Nak. Jadi ada 2 kelompok terpilih ya yang Ibu akan bahas di hari ini, sesi hari ini, oke? Yang pertama adalah kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke. Kelompok 4 jenis perilaku apa, Nak? Pelanggan yang banyak bicara. Boleh ke depan dulu bertiga? Boleh dong. Oke. Oke, nah ini adalah 3 teman kalian yang sudah membuat video terkait dengan jenis perilaku pelanggan yang banyak bicara. Sebelum kita saksikan, boleh nggak spill sedikit banyak bicaranya tuh seperti apa sih pelanggannya? Boleh? Yang keras suaranya.
Ya boleh tipenya, ciri-cirinya seperti apa, boleh cara menanggapi pelanggan yang seperti itu bagaimana gitu, terserah. Spill sedikit saja sebelum kita saksikan videonya. Ada Oreo yang strawberry nggak? Kamu langsung contoh. Nggak usah contohnya, nanti kan bisa dilihat di videonya. Artis kita terlalu bersemangat. Iya Bu, dia kan yang sebagai banyak bicara. Oke. Saya sebagai penanganinnya, jadi dia dulu yang ngejelasin. Oke, gimana banyak bicaranya, gimana sih aktris kita nih? Saya seperti kayak nanya-nanya produknya gimana, terus ini harganya berapa, terus ada diskon apa enggak gitu. Pokoknya kamu bicara terus gitu ya? Oke, tanpa dengerin dulu jawaban dari si pelayannya seperti itu. Oke, kita saksikan bersama ya nak. Oke, nih sepertinya lobet. Oke, semoga kedengeran ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari situ? Biar kelihatan muka sendiri. Nah, sekian dari saya dan tim saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, boleh di sini dulu kelompok 4. Ibu akan meminta tanggapan dari teman-teman yang sedang duduk. Oke, kalian mau kelompok berapa yang menanggapi? Berapa aja? Kasih nomor dong, kelompok berapa? Sebut aja. Kelompoknya siapa? Nabila Okta. Oke, kelompok 11 ya, betul ya. Oke, kelompok 11 dari video yang sudah ditampilkan oleh kelompok 4 nih. Tanggapan dari kelompok 11, bener nggak pelanggan tipe yang banyak bicara tuh yang seperti itu? Benar, gimana benarnya? Siapa yang banyak nanyanya? Oke, dalam video tersebut siapa? Oke, Ais, gimana perannya? Banyak nanya tentang produk ini ada nggak, terus yang besar ada nggak, diskon nggak, gitu-gitu. Oke, terus cara menanggapinya benar nggak dengan yang dilakukan oleh Ayu? Kayak gimana cara menanggapinya? Sabar, Sabar, terus?
peduli apa yang ditanya dijawab gitu dengan cepat. Oke, terus tadi kayaknya ada mengalihkan perhatian ke produk lain, bener nggak? Bener, apa tadi mengalihkannya? Dilihat nggak di videonya? Lihat, oke. Jadi karena produk yang dimau Ais tidak ada gitu ya, makanya ditawarkan produk yang lain. Biar fokusnya berpindah ke produk yang ditawarkan oleh Ayu. Benar? Setuju semuanya? Oke, kalau setuju kita kasih tepuk salut dulu. Masih ingat gak? Masih dong. Oke, tepuk salut. Kasih jempol. Kasih jempol. Kita salut. Yeay. Silakan duduk. Oke, itu dari pelanggan yang banyak bicara. Pernah menangani pelanggan yang seperti itu? Atau kalau misalkan belum pelanggan, pernah mengalami teman yang seperti itu? Atau rekan satu kelompok yang seperti itu? Pernah. Gimana cara nanganinnya? Sama? Sabar banget, ya Allah. Tergantung orangnya gimana tuh? Oh, emang Aurel itu termasuk yang banyak bicara? Oke, terus yang lain, Andini? Oh, Bella banyak bicara? Oh, kelihatannya sih mukanya pendiam ya? Ternyata banyak bicara, gimana nanggepinnya Andini? Oh gitu, biar nggak api ya, beradu api gitu ya? Oh gitu, oh ini ungkapan hati ya? Ternyata banyak yang seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang kedua juga agak unik nih. Kelompok siapa nih yang terpilih? Kita lihat. Ini di slide yang ini adalah banyak bicara yang terpilih. Berarti yang 5-nya kita pilih untuk minggu besok. Sekarang yang ini. Kira-kira mana yang terpilih? Kok bisa senang debat? Kalian tahu? Oh, agak beda Bu warnanya gitu ya. Oke, ini pakai hyperlink ya. Oke, kita lihat mana kelompok senang debat. Oke, berempat ya. Oke, kita lihat senang debatnya gimana sih gitu. Boleh dong ke depan dulu. Kelompok 10. Oke, perkenalan diri dulu dong. Biar makin kenal. Oke, boleh? Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 10. Nah, perkenalkan nama aku saya Roma Rarunangita. Nama aku Sabrina. Oke, kami dari kelompok 10 gitu dong. Akan mempersembahkan apa? Ya, kasih sedikit dong, senang debatnya seperti apa sih gitu. Hah? Langsung contohin boleh. Ya nggak usah contohin. Senang debat tuh kayak gimana sih gitu. Kali aja masih ada teman yang belum paham senang debat. Nggak nerima pemasukan dari orang lain gitu. Nggak nerima masukan dari orang lain. Kritik, nggak nerima kritik. Nggak nerima kritik. Oke, jadinya berdebat terus gitu. Dibilangin A, dijawab B gitu ya. Oke, kita saksikan ya teman-teman. Oke, boleh ke pojokan yang kelompok 10. Oke, kita lihat ya. Jeng. Tapi ini speakernya mati, mohon maaf ya nak. Nih ada kesalahan teknis. Kegap deh.
Agak nggak sabar ya, kita jadi pengen berdebat. Iya, kita ngeprint. Ngeprint apa? Tugas kita ya? Iya. Yang poster itu? Iya, teman-teman. Mana hari ini lagi? Oh iya, ayo deh. Bisa ngeprint nggak ya? Selamat datang, ada yang bisa dibantu? Manis banget. Oh iya, bentar ya. Yang ini bukan sih? Iya, yang ini, tapi kita ada yang kedua ya. Oh, enggak. Udah dikirim belum? Udah? Oke, Kak. Kita udah ngomong apa? Udah? Iya, gue juga ngirimnya udah 2. Coba deh, Kak. Kak, tadi kita udah ngomong kalau kita mau ngopi 2 lembar. Kita cuma 1 lembar. Sibuk banget operatornya. Oh serius ya? Udah dicek bener belum? Kan tadi juga kita udah ngomong kalau kita ada lembar. Agak nahan ketawa ya. Udah cek belum sih? File yang dikirim? Mas kirimnya 1. Iya, sama. Maaf Kak, setelah kita cek berkali-kali, kakak emang belinya hanya 1. Jadi kami hanya ngeprint 1 lembar saja. Sih, gue kirim 2. Enggak ngecek lagi apa? Udah benar-benar dicek apa? Gue udah jelas-jelas mirip. Ada pemeran pembantu. Jadi sebagai klien kita harus ngecek dulu bener nggak sih mereka tuh udah ngirimnya 2 dan sesuai nggak sih sama yang mereka pengen gitu. Oke, mengecek kembali pokoknya ya. Kitanya harus benar-benar tahu nih kesalahan tuh terletak pada kita gitu ya, atau memang pelanggannya tuh yang memang belum mengirimkan seperti itu. Oke, tepuk tangan buat kita semua nak. Oke, untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini kita ada kuis atau tes ya. Boleh disiapkan alat tulisnya? Oke, ini pertanyaan singkat saja ya. Sendiri-sendirilah, kan bagaimana cara kalian menganalisis. Di buku kalian saja nak, nggak usah dirobek-robek kertasnya. Oke, boleh Ibu beri waktu untuk persiapan. Sudah? Oke, 1 menit, ayo. Kembali ke tempat duduknya. Ke tempat duduk ini, kelompoknya maksudnya. Sabar Dinar, sabar. Jangan senang berdebat Dinar. Oke ya, sudah siap ya nak? Sudah, tenang, tenang, tenang. Kenapa? Pinjam, udah jangan berdebat ya. Oke? Oke. Hanya dijawab ini tipe pelanggan yang seperti apa ya di slide yang berikut ini, oke? Sudah siap? Oke, kita tes kemampuan. Oke, sudah? Oke, jawab 2 pertanyaan ini. 2 pertanyaan ini adalah tipe pelanggan yang seperti apa? Yang atas dan yang bawah. Tulis saja pertanyaan 1, 2 gitu. 1 tuh pelanggan tipe apa, yang kedua pelanggan tipe apa. Gak usah pakai soal.
Langsung saja. Mudah ini mah. Mudah banget, Bu. Saya sudah hafal, sudah paham saya, Bu. Sudah? Ada yang belum? Udah? Belum? Belum? Lupa. Ayo, gimana nih kemampuannya? Ayo. Oke. Sudah? Oke, kita lanjut. Kalau ini adalah ciri-ciri pelanggannya. Nah, di slide ini adalah cara menghadapinya. Nah, cara menghadapi yang pertama itu cara menghadapi pelanggan yang bagaimana. Dan cara yang kedua itu cara menghadapi pelanggan yang bagaimana. Silahkan. Nulisnya udah, cara menghadapi pelanggan tipe bla 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 bla. Cara menanggapi pelanggan tipe bla 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 bla. Bisa Eka? Eka? Mudah, mudah kan Tania? Bisa Safwan? Udah Dinar? Oke, nggak tahu ya soal yang mana ya. Oke, sudah semua nak? Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Kita bahas bersama-sama sambil dilihat pekerjaan teman sebelahnya ya nak. Oke, yang pertama ibu minta tolong dibacakan. Safa, tolong bacakan Safa ciri yang pertama. Ya. Oke, ciri-ciri ini adalah ciri-ciri pelanggan apa? Jawab bersama-sama. Pelanggan banyak bicara. Setuju semua? Ada nggak? Coba dilihat, cek pekerjaan temannya. Ada yang salah menjawabnya atau kurang tepat? Oke, sepakat semua ya? Oke, sekarang yang kedua, coba tolong bacakan Indah. Dah, bacakan dah. Oke, untuk ciri pelanggan yang kedua adalah ciri pelanggan tipe senang debat. Terkadang membantah hal yang disampaikan petugas, menganggap dirinya paling mengerti. Benar? Oke, cek pekerjaan teman sampingnya. Sesuai? Oke, tepuk tangan untuk slide yang ini. Berarti semuanya sudah paham ya nak? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita cek yang kedua. Oke, ibu minta tolong bacakan. Siapa ya? Alif, bacakan Alif. Oke, ini teori yang sudah kamu praktekkan kayaknya ya. Oke, ini adalah cara menghadapi pelanggan tipe. Oke, tipe yang senang debat dihadapinya dengan cara seperti ini loh. Benar kan?
Oke, sampaikan informasi dengan jelas agar tidak mendapat sanggahan dan tidak tersulut emosi. Yang kedua, coba tolong bacakan. Alia. Oke, ini adalah cara menghadapi tipe pelanggan banyak bicara. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mantap, benar semuanya ya? Oke, selamat karena sudah bisa menganalisis nih jenis tipe yang seperti ini tuh jenis tipe yang apa? Jenis perilaku pelanggannya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya, Ibu mau satu orang dong nak untuk memberikan apa sih yang sudah kita kita belajar selama 2 jam pelajaran ini. Boleh? Seril deh. Seril. Silakan Seril. Sampaikan apa yang sudah kita pelajari selama 2 jam ini. Terus manfaatnya apa sih untuk kehidupan kita gitu. Boleh, terserah dari manapun kamu mau merefleksikannya. Oke. Tipe customer itu ada 4. Yang pertama itu pricing customer, terus yang kedua ada demanding customer, terus yang ketiga ada quality customer, yang terakhir ada influence customer. Nah, terus kita juga sempat ngeliat hasil video teman-teman kita. Yang pertama ada video tentang pelanggan tipe banyak bicara, terus yang kedua ada pelanggan tipe senang debat. Nah, dari itu semua kita alhamdulillah dapetin ilmu dan informasi-informasi baru terkait gimana sih kita caranya menghadapi pelanggan tersebut gitu. Oke, kalau kita nantinya ada di posisi itu kita sudah tahu ya cara menghadapinya seperti apa. Kan kita nggak tahu nih nanti pekerjaan kita apa, benar nggak? Barangkali nanti ada yang di bidang pelayanan kepada publik, ada yang bidang pelayanan terhadap penjualan pakaian, penjualan barang-barang yang lain. Jadi kita tahu cara menghadapi orang lain atau pelanggannya seperti apa. Oke, beri tepuk tangan untuk Sheryl. Oke, jadi itu ya nak. Wih, sabar Dinar. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga semua ilmu yang sudah didapatkan hari ini bisa dicerna dengan baik, terus dimasukkan sebagai pembelajaran. Nanti ketika kalian ada di posisi seperti itu harus bagaimana memposisikan diri kalian, ya. Oke, ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Sudah puas semuanya? Sudah bahagia pembelajaran hari ini? Oke, dapat ilmu? Dapat ilmu baru ya, dapat pengalaman juga. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada salah kata atau salah perbuatan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk hebat dulu dong buat kita. Masih ingat? Masih dong, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Putri Priyatin, calon guru penggerak angkatan 11. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Latifah Budiarsi,
sebagai guru yang saya observasi, kemudian ada pengajar praktik yang luar biasa membersamai kegiatan siang ini, yaitu Bapak Idam Holid. Apa kabar Bu Latifah? Alhamdulillah sehat Bu Putri. Pak Idam apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada Bu Latifah dan Pak Idam sudah membersamai saya dalam kegiatan pasca observasi ini. Baik Bu Latifah, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita sudah menjalani kegiatan kemarin. Ada pra observasi, kemudian ada observasi di kelas Bu Latifah, dan sekarang adalah pasca observasi. Oke, pertanyaan pertama dari saya, bagaimana nih perasaan Bu Latifah terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas kemarin? Oke, Bu Putri, untuk perasaannya alhamdulillah ya kemarin untuk terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan lancar bersama anak-anak kelas 10 manajemen perkantoran. Di pelajaran saya itu pelajaran dasar-dasar kejuruan atau dasar-dasar dari konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Alhamdulillah berjalan lancar, terus anak-anak juga bersemangat juga belajar hal baru pastinya. Dan ya alhamdulillah tidak ada kendala yang sangat berat seperti itu. Alhamdulillah lancar ya berarti Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu Latifah, apa masih ingat tujuan pembelajaran kemarin di dalam kelas itu apa Bu? Oke, masih Bu Putri. Jadi kemarin itu tujuan pembelajaran saya ketika proses pembelajaran yang saat Bu Putri observasi itu adalah peserta didik itu diharapkan mampu untuk menganalisis jenis layanan pelanggan seperti itu. Jadi kan memang tema elemennya adalah kan pelayanan prima ya Bu Putri. Salah satu topiknya adalah tentang jenis layanan pelanggan seperti itu. Jadi di dalam layanan pelanggan ada materi terkait dengan perilaku pelanggan. Jadi ada 11 perilaku pelanggan. Mereka diminta, oh gimana nih ketika ada perilaku pelanggan tipe A, cara menghadapi atau cara melayani seperti apa, seperti itu. Berarti menganalisis layanan pelanggan ya. Dalam artian di sini cakupan materinya adalah tipe-tipe pelanggan itu seperti apa? Iya betul, perilaku pelanggan. Oke, baik. Kalau itu tujuan pembelajarannya, kemudian Bu, apa yang telah Ibu lakukan kemarin ketika pembelajaran? Kemudian kaitannya dengan indikator tercapaian nih, ya, sejauh mana itu sudah tercapai dan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran sih alhamdulillah ya Bu Putri. Jadi kan memang di akhir pembelajaran kan ada asesmen formatif ya, dan di situ menentukan bahwa mereka sudah paham nih, sudah bisa menganalisis ketika ciri-cirinya seperti ini. Ini jenis pelanggannya perilakunya A. Terus cara menghadapinya seperti apa gitu. Itu sih sudah terrealisasi ya, seperti itu sih gambarannya yang kemarin terjadi. Berarti teridentifikasi di kegiatan pembelajaran ya Bu? Iya betul, teridentifikasi di kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, jika dilihat dari indikator tercapaian Ibu, kalau ada rentang 1 sampai 100, Ibu sudah ada di posisi mana tuh Bu? Oke, proses pembelajaran kemarin ya. Iya. Namanya manusia itu kan pasti belum sempurna ya Bu Putri. Saya masih harus banyak belajar, masih harus banyak mengembangkan diri lagi terkait bagaimana proses pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan, strateginya seperti apa. Kalau menurut diri saya pribadi sih ya adalah di angka 80 Bu Putri. Iya, seperti itu. Baik ya Bu ya, kalau 80 alhamdulillah. Oke. Di percakapan kita pra observasi, Ibu sudah menentukan area yang akan dikembangkan gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu praktekkan di kelas, menurut Ibu sudah sejauh mana nih area yang dikembangkan tadi? Apakah itu sudah berhasil tercapai atau belum Bu? Oke,
Untuk kemarin kan memang ketika saat pra-observasi ya Bu Putri, saya kan menentukan strateginya adalah dengan menggunakan model pembelajarannya PBL seperti itu. Terus juga pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Nah, kemarin itu diferensiasinya saya kan merencanakannya adalah diferensiasi proses dan konten. Jadi kemarin ketika proses pembelajaran berlangsung itu sudah terjadi. Jadi pembelajaran untuk diferensiasi dari segi kontennya saya sudah menyajikan materi-materi dalam ya ada yang berbentuk narasi seperti itu, ada juga saya juga menampilkan video ke anak murid. Jadi kontennya sudah berbagai macam seperti itu ya. Selanjutnya untuk dari segi diferensiasi proses ya itu jadi selain mereka pasti proses pelajarannya individu gitu ya, dan tapi kan di situ juga saya membagi untuk kelompok. Jadi ada tugas kelompok. Nah, mereka juga duduk berkelompok, mereka mengutarakan pemahaman mereka secara berkelompok, itu juga sudah terbentuk. Jadi diferensiasi prosesnya sudah berjalan seperti itu. Selanjutnya juga kemarin saya menekankan ke area keterampilan sosial emosionalnya Bu Putri ya. Jadi saya itu merencanakannya mereka lebih kepada keterampilan berkomunikasi efektifnya. Jadi di sini kan pasti namanya layanan pelanggan, mereka otomatis harus berkomunikasi. Nilai utamanya itu ada di komunikasi. Bagaimana cara mereka berkomunikasi itu terkait di video yang mereka laksanakan. Tapi ketika di proses pembelajaran hari itu kemarin itu juga terjadi. Jadi saya melihat komunikasi di kelompok mereka seperti apa, dalaman pemahaman mereka ketika menyaksikan video seperti apa, itu kan komunikasinya yang dilihat. Seperti itu Bu Putri. Oke, baik Ibu. Berarti diferensiasinya tadi terkait dengan konten dan proses ya. Iya. Sedangkan untuk PSE-nya komunikasi ya. Iya. Efektif. Oke, Bu Latifah, di area yang tadi Ibu sudah paparkan gitu, bagaimana Ibu memulai kegiatan pembelajarannya di kelas? Mungkin dari langkah pertama, dari pembuka sampai penutup bisa dijelaskan Bu? Banyak ya? Iya, rangkaiannya gitu. Oke, untuk rangkaiannya jadi dari pas pertama saat saya sampai ke dalam kelas, otomatis guru itu kan pasti melakukan pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya pasti membuka kelas tersebut, terus kita berdoa bersama. Selanjutnya saya pasti mengecek kehadiran. Selain mengecek kehadiran, pasti mengecek kesiapannya mereka. Tanya dulu semangatnya mereka bagaimana. Karena kan ketika mereka tidak siap belajar, ya akan sulit proses pembelajaran yang mereka lalui. Ketika sudah untuk pendahuluannya, lanjut ke kegiatan intinya. Seperti tadi, karena memang ini bukan pertemuan pertama ya Bu Putri terkait dengan materi ini yang terkait dengan perilaku pelanggan. Jadi di materi sebelumnya saya sudah menentukan produknya mereka untuk ditayangkan itu adalah berbentuk video kelompok. Jadi karena ada 11 perilaku pelanggan, saya buat jadi 11 kelompok dan mereka membuat sebuah video terkait dengan kasus masing-masing pelanggan, jenis pelanggan. Lalu ketika kegiatan inti itu saya mulai beberapa video saya tampilkan dan kelompok yang videonya ditampilkan itu juga maju untuk menjelaskan sedikit saja sebelum video itu tayang. Mereka menjelaskan sedikit tentang perilaku pelanggan yang mereka dapatkan, lalu saksikan video, lalu yang teman-teman yang di depan mereka, audiensnya, saya mau mengetes nih pemahaman mereka ketika menyaksikan video gitu ya. Sebelum dijelaskan panjang lebar oleh kelompok, siswa yang sedang duduk itu sudah mengetahui nih dari video tersebut. Oh, gimana sih ketika dapat perilaku pelanggan yang senang debat tuh kayak gimana, ciri-cirinya sudah tahu, terus cara melayaninya sudah tahu gitu. Itu sih, jadi bagaimana komunikasi di kelompok itu terjalin seperti itu. Lalu ketika sebelum penutupan pasti ketika sudah proses pembelajaran berjalan, saya ada asesmen formatif juga Bu Putri. Itu saya tampilkan soal, jadi mereka tes tertulis, itu mereka menyediakan alat tulis, saya berikan soal tes tertulis, ya mereka mengerjakan seperti itu, terkait dengan bagaimana nih menganalisis, oh saya tampilkan nih ciri-ciri
salah satu ciri-ciri perilaku pelanggan. Mereka harus bisa menebak ini perilaku pelanggan yang tipe apa gitu, dan cara menanganinya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya di penutup ya, pasti saya meminta anak untuk merefleksikan apa yang sudah mereka dapatkan di pembelajaran hari tersebut. Lalu saya tutup gitu, maksudnya dengan kemarin juga saya kasih tepuk semangat ke mereka. Terus ketika maju kelompok juga kami berikan tepuk salut gitu ya, biar memacu untuk mereka lebih lebih bahagia, lebih senang kan ketika mendapat apresiasi ya atas kerja kerasnya mereka dalam kelompok tersebut, pasti mereka senang, seperti itu. Itu sih Bu Putri. Luar biasa Bu Latifah ya, sangat detail. Kalau saya perhatikan berdasarkan pengamatan saya, tujuan pembelajaran ini sudah tercapai ya Bu Latifah, karena memang dari urutan langkah-langkah yang Bu Latifah sampaikan ini masuk ke dalam sintak PBL tadi ya. Memang strategi yang Ibu gunakan adalah dengan PBL ya, menganalisis kasus layanan pelanggan. Nah itu Ibu lakukan di saat asesmen formatif di akhir ya. Nah ini sudah tercapai, dan tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa PSE-nya masuk ke dalam diskusi, keterampilan mereka berkomunikasi. Nah, berarti setuju ya Bu dengan pengamatan saya ini? Setuju Bu Putri. Terima kasih sudah diamati Bu Putri. Kemudian Bu Latifah, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tentu menghadapi beberapa kendala atau kurangnya saya masih gimana? Boleh Ibu jelaskan ketika observasi kemarin itu? Ya baik, jadi gini Bu Putri, terkait proses pembelajaran kemarin ya, jadi memang manusia itu memang tidak ada yang sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kemarin itu saya sangat kurang untuk menyiapkan sarana atau medianya. Jadi saya kan mau menampilkan video mereka gitu ya, sebelum video mereka tampil saya memang memberikan video lain gitu ya terkait dengan perilaku pelanggan. Saat mau menggunakan speaker, nah speakernya itu kondisinya mati ternyata. Jadi memang ketika proses pembelajaran sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya, strateginya sudah matang, terus sudah siap semua sintaknya, maksudnya semua langkah-langkahnya sudah dipersiapkan, ternyata medianya justru yang menjadi kendala gitu. Oh ternyata speakernya mati, jadi saya merasa ya saya belum menguasai, belum benar-benar mempersiapkannya dengan full gitu ya. Saya mempersiapkan poin A, ternyata poin B-nya belum saya persiapkan, itu sih. Tapi ya alhamdulillah kan mereka jadi dari laptop saja suaranya, seperti itu. Itu sih Bu Putri. Berarti kendalanya di sarana ya? Iya, media yang digunakan sarananya. Kalau kendalanya tadi terkait sarana, rencana tindak lanjut Ibu bagaimana ketika menghadapi hal tersebut? Ya baik, jadi ya itu pembelajaran yang berharga banget ya Bu Putri. Jadi jangan kita menyepelekan satu hal gitu, karena proses pembelajaran itu kan gabungan dari semua unsur gitu ya. Strateginya harus dipersiapkan, media pembelajaran harus dipersiapkan, metodenya juga, materinya pasti harus dipersiapkan, dan yaitu medianya, sarananya benar-benar harus dipersiapkan. Kalau saya butuh untuk suara ya saya harus mempersiapkan speakernya itu dalam kondisi yang prima, baterainya masih full, masih bagus untuk digunakan. Itu sih lebih belajar di situnya, jadi mempersiapkan semuanya, bukan hanya beberapa unsur saja gitu. Ya, berarti memang persiapan matang itu sangat penting ya Bu Latifah ya. Betul. Apalagi untuk proses pembelajaran. Oke Bu Latifah, selanjutnya saya akan bertanya terkait dengan penilaian. Kalau tadi Bu Latifah sempat menyebutkan bahwa Ibu sudah melakukan penilaian formatif, yaitu dengan menyajikan soal kasus ya tentang tipe-tipe pelanggan gitu. Apakah ada penilaian lain yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas tersebut? Untuk penilaiannya, selain dari asesmen formatif itu pasti yang dinilai adalah sikap ya Bu Putri. Karena itu juga nggak luput dari penilaian seorang guru gitu ya, menilai sikap siswa. Jadi sikap mereka ketika pembelajaran berlangsung, sikap mereka di dalam kelompok, sikap mereka ketika menyampaikan pendapat, mendengar pendapat dari orang lain, mendengar penjelasan dari kelompok yang sedang menayangkan hasilnya. Nah itu sih sikap-sikap itu yang dinilai juga. Selanjutnya
oleh kelompok yang maju karena mereka sudah membuat tugas video, pasti penilaian produk video tersebut. Bagaimana cara mereka menangani kasusnya sesuai dengan tipe pelanggan yang mereka terima gitu ya. Ya itu yang dinilai. Jadi rubriknya adalah bagaimana ketepatan mereka dalam menangani tipe pelanggan tersebut melalui video itu gitu. Baik, berarti bukan hanya penilaian formatif ya? Iya. Ada beberapa rangkaian penilaian yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, menganalisis layanan pelanggan. Oke, luar biasa Bu Latifah, sangat detail penjelasannya ya, sudah tergambar di sini bahwa Ibu sudah cukup menguasai ya apa yang Ibu lakukan, mulai dari area pengembangan tadi meliputi strategi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosionalnya juga ada di Bu Latifah. Baik Bu Latifah, cukup sampai sini percakapan pasca observasi kita. Semoga tujuan percakapan ini dapat Ibu peroleh ya, kemudian bisa bermanfaat lagi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Betul Bu Putri. Oke. Terima kasih kepada Bu Latifah. Selanjutnya saya akan persilakan kepada pengajar praktik saya untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi antara saya dan rekan sejawat saya, Ibu Latifah. Kepada Bapak Idam, disilakan. Baik, terima kasih Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Ya, Bu Putri, Bu Latifah, alhamdulillah tadi Bu Putri sudah melakukan suatu proses coaching supervisi akademik terkait dengan pasca observasi, di mana pada pertemuan atau pendampingan individu kali ini memang kita lebih fokus bagaimana aksi nyata yang dilakukan Bu Putri terhadap rekan sejawatnya. Sebelumnya Bu Putri sudah melakukan yang namanya pra-observasi ya kepada rekan sejawat dengan melihat RPP atau modul ajarnya, kemudian dilakukan pelaksanaan atau observasi itu sendiri ketika rekan sejawatnya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan pada hari ini adalah bagaimana Bu Putri ingin menggali lagi ya istilahnya pasca observasi. Nah, saya melihat proses yang sudah Ibu lakukan dalam pasca observasi ini sudah baik sekali ya, sudah memenuhi apa yang diatur, yang ditetapkan di dalam prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Karena memang pada prinsipnya di dalam proses ini penggalian ingin pengetahuan sesuatu itu bisa didapatkan dari orang atau dari coaching itu sendiri. Apalagi tadi sudah dipaparkan dengan jelas, dengan gamblang bagaimana proses yang dilakukan oleh Bu Putri terkait dengan yang pertama yaitu tujuannya. Ya, tujuan daripada proses pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum. Ini adalah bukti penggalian setelah melakukan observasi itu sendiri. Ya. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan juga dengan pernyataan berapa sih rentang nilainya. Nah, ya kan? Dan saya lihat kalau tidak salah rentang nilainya ada 80-an. Betul ya? Ya alhamdulillah itu sudah mencapai target. Saya rasa ketika seorang guru melakukan proses pembelajaran dengan tujuan-tujuan yang disampaikan dan tercapai atau tersampaikan kepada muridnya atau siswanya dengan rentang segitu, berarti bisa dikatakan itu berhasil. Ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan apa yang Ibu Putri tanyakan, apa yang Ibu Putri gali terhadap rekan sejawatnya, ya, pada dasarnya sudah baik sekali. Dari gestur tubuhnya juga sudah mengena, ya memang tidak ada
istilahnya mata yang ke sana ke sini jadi fokus. Ya, kalau istilah kita mindfulness-nya itu fokus ya. Full dengan siapa yang akan kita ajak bicara. Yaitu rekan sejawatnya. Karena ada beberapa yang pernah dilakukan ya ketika dia melakukan suatu proses tapi dia tidak fokus ya, diterangkan panjang tapi betul dia melihat tapi pikirannya ngawang-ngawang kemana-mana ya, sehingga feedbacknya itu atau umpan balik daripada pertanyaan dan jawaban itu agak sedikit menceng lah istilahnya seperti itu ya. Saya rasa seperti itu Bu Putri, ya sudah bagus, ya tingkatkan, saya rasa tidak perlu tingkatkan, bahkan dikembangkan lagi ya. Itu aja, terima kasih Bu Putri ya, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Idam Holid. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi untuk akademik ini sudah selesai. Mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas Bu Latifah ya. Kemudian sekarang di akhir ini adalah kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat saya Bu Latifah. Dan tidak lupa pengajar praktik saya yang luar biasa Bapak Idam Holid karena sudah membersamai saya sampai hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri kegiatan pasca observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.